Kisah Sang Penakluk. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 934-936. Tongkat Kunpeng adalah salah satu dari 3 senjata suci di zaman kuno. Tongkat ini memiliki kemampuan penyembuhan paling kuat sejak bumi terbentuk. Seekor rubah berekor 9, yang dadanya tertusuk dan kemudian 2 ekornya dipotong, hampir tidak bisa bergerak. Namun, ia hidup kembali dengan darah dalam sekejap. Tidak hanya itu, ia penuh dengan dunia di antara roh yang kuat, tampaknya berada di tingkat yang lebih tinggi. Dengan lambaian tangannya, ia mengambil alih tongkat Kunpeng yang terbang di langit. Kevin Ye tidak bisa berhenti tertawa, dan cahaya matanya menyapu ruang tamu emas. Pada saat ini, di ruang tamu kota langit, pita-pita ungu berkibar dan bermandikan cahaya keemasan. Gadis cantik itu, pipi rubah putih itu mulai menunjukkan senyum menawan perlahan, bayangan menjadi sosok manusia, di belakangnya ekor yang terpotong tiba-tiba mulai tumbuh dengan cepat. Dari jauh, tampaknya seluruh orang itu telah terlahir kembali. Raungan, raungan. Kemudian ada 2 teriakan keras. Kekuatan yang kuat terus bergulir di kota langit. Tanpa ada yang ditutup-tutupi, momentum iblis besar itu mulai menyebar di sekitar kota di langit. Bahkan Lin Sailing pun mendesis dingin. Untuk waktu yang lama, dia berkata dengan cara yang luar biasa, sungguh kuat. Tongkat Kunpeng ini layak menjadi artefak kuno. Sungguh aneh bahwa luka yang begitu serius dapat pulih begitu cepat. Kevin Ye tersenyum tipis dan mengintegrasikan tongkat Kunpeng ke dalam lintai miliknya sendiri. Apa yang aneh tentang ini? Jika kamu tidak memiliki kemampuan ini, maka dia tidak akan disebut tongkat Kunpeng. Lin Sailing terkekeh dan berkata, pasang surut, aku selalu punya pertanyaan. Bukankah tongkat Kunpeng ini adalah senjata ajaib dari iblis kuno Kunpeng Daseng? Bagaimana mereka bisa diasingkan ke dunia, dan bagaimana mereka bisa muncul di tanganmu? Kevin Ye, dengan senyum masam dan mata menyipit, berkata, benda ini memang senjata rahasia orang bijak Kunpeng. Mengenai bagaimana dia diasingkan ke dunia, aku tidak tahu. Mengenai bagaimana dia jatuh ke tanganku, haha, aku ingin mengatakan bahwa aku merampoknya. Apakah kamu percaya? Lin Sailing segera menutup mulutnya dan tertawa terbahak-bahak. Dia berkata, percayalah, bagaimana mungkin kamu tidak percaya? Kamu benar-benar bisa melakukannya. Kata Lin Sailing tertawa lagi, dan senyumnya masih dilebih-lebihkan, membuat wajah Kevin Ye sendiri memerah. Pada saat ini, roh peri yang terpancar dari susunan Liu Ding Liu Jiaqian Kun Yuan Yuan di kota langit hampir menyatu dengan roh jahat gadis berbaju ungu, yang membuat orang merasa sangat terkejut. Di luar kota langit, apakah itu Jue Jianzi dari Kunlun atau Luoding abadi dari Wudang, mendengar gemuruh yang datang dari villa, itu menakutkan dan keringat dingin menetes. Awalnya, Jue Jingzi dan Luoding Immortal sudah cukup tertekan. Jelas melihat rumah ini dengan roh jahat yang tersembunyi di depannya, tetapi dia sulit untuk masuk. Meskipun formasi Liu Ding Liu Jiaqian Kun Yuan Yuan hanyalah formasi perantara di negeri dongeng, itu benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya bagi Jue Jingzi dan Luoding. Bagaimanapun, formasi itu sudah langka di dunia. Meskipun Kunlun dan Maoshan dan formasi penjaga gunung diturunkan dari mulut ke mulut, semuanya adalah hal yang tidak berguna. Tidak apa-apa untuk membujuk orang biasa. Itu tidak disebut formasi untuk master formasi. Sekarang, berhadapan dengan formasi Liu Ding Liu Jiaqian Kun Yuan Yuan tingkat tinggi yang tak terhitung jumlahnya, kedua Taois ini tidak punya cara. Villa di sekitar kota langit telah lama berkeliaran. Telah diserbu dan dicari, tetapi tidak bisa masuk. Ini benar-benar buruk bagi kedua Taois tua itu. Tetapi mereka hanya tidak bisa masuk. Yang membuat mereka lebih takut adalah gemuruh dari kota langit. Itu disebut penuh dengan roh medium, roh jahat. Apa yang berdiri dengan bodoh di luar susunan kota langit, Jue Jingzi dan Luoding saling menatap, tidak tahu harus berbuat apa tiba-tiba. Mungkin kedua orang itu saat ini, ketakutan yang mendalam lebih dari sekadar keterikatan. Raungan, kota langit itu kembali datang dengan 2 raungan yang tidak dapat dijelaskan. Ini membuat Jue Jingzi menjadi roh yang menggairahkan. Hampir pada saat yang sama, mata Jue Jingzi dan Luoding terangkat untuk melihat kota langit yang bersinar di bawah sinar bulan. Tidak ada kejutan, hanya rasa takut. Jue Jingzi berkata kepada pria sejati Luoding, saudara Luoding, saya pikir 2 raungan tadi berasal dari roh jahat. Saya tidak menyangka iblis itu pulih begitu cepat. Sekarang kita tidak bisa masuk dan keluar dari rumah ini.
Apa yang harus kita lakukan, kamu dan aku, dan kamu dan aku. Jue Jingzi berkata begitu, dan suaranya sedikit gemetar, seolah-olah akan mundur. Jangan sebut Jue Jingzi. Bahkan jika itu adalah Luoding yang abadi, itu adalah keringat dingin, dan dia takut dan gemetar. Tidak peduli metode apa yang digunakan oleh orang-orang di dalam untuk membuat Yang Mulia Iblis pulih dengan cepat, metode ini sendiri jauh lebih baik daripada kita berdua. Selain itu, tubuh dan mana Yang Mulia Iblis pulih ke puncaknya, yang bukan sesuatu yang dapat mereka berdua lawan. Di Maoshan, 5 penguasa Tianyuan mengepung Yang Mulia Iblis, dan Yang Mulia Iblis mampu bertarung dengan orang-orangnya sendiri. Sekarang dia dan Jue Jingzi adalah 2 orang. Begitu Yang Mulia Iblis keluar, dia tidak akan memukuli dirinya sendiri. Sekarang, jika ada Taois Kongtong yang memiliki angin jernih, mungkin Anda bisa dan iblis itu menghormati 2 gerakan. Tapi saya tidak di sini. Saya khawatir jika saya menunda seperti ini, saya khawatir 2 nyawa saya akan berada di sini. Kedua rubah tua dari Daozong saling memandang. Segera mengerti apa yang dimaksud pihak lain. Luoding berkata sambil tersenyum masam, Jue Jingzi, Dao You, sepertinya kita telah gagal dalam upaya kita untuk melenyapkan iblis. Jika kita tidak memiliki tempat yang tepat dan orang yang tepat, menurut pendapatku, lebih baik kita mundur terlebih dahulu. Ketika Dao You King Feng dan Dao You Tianmen telah mengundang para penganut Buddha, kita akan membunuh mereka bersama-sama lagi. Kita telah mengepung dan memusnahkan roh-roh jahat di rumah ini. Jue yang terkejut segera mengangguk dan memuji, Saudara Luoding, ini tepat sekali. 2 orang saling mengangguk, dan kemudian hampir pada saat yang bersamaan, kedua orang itu berubah menjadi tanah untuk melarikan diri. Namun, pada saat mereka mengucapkan mantra, mereka hampir terkena cahaya keemasan di kepala mereka pada saat yang bersamaan. Kemudian mereka merasa pusing dan tidak bisa pergi. Pada saat yang sama, di kota langit, senyum dan suara jijik Kevin Ye juga menyebar. Suara itu samar, tetapi itu menunjukkan rasa arogansi. Haha, 2 Taois kecil, aku masih ingin pergi setelah aku melukai tempat dudukku. Bagaimana mungkin ada hal semudah itu di bawah hari ini? Ini adalah pertama kalinya Jue Jingzi dan Luoding abadi mendengar suara tuannya. Mereka saling memandang dan tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi pada saat ini, angin iblis bertiup kencang di langit. Jue Jingzi dan Luoding abadi mendongak lagi dan melihat cahaya ungu bersinar. Wanita cantik itu menghadap udara kekaisaran yang kosong, di belakangnya, 9 ekor putih terus-menerus bergetar, yang membuat orang panik. Jue Jingzi dan Luoding berteriak hampir bersamaan, berkata, Iblis, Iblis Sun. Bab 935. Ya, saat ini, menghadap Su Yukong, berdiri di atas kepala Jue Jingzi dan Luoding, gadis cantik itu bukanlah Demon Sun saat ini, dan siapa dia? Saat ini, aku khawatir gadis berbaju ungu itu bukanlah rubah ekor 9 yang dikejar Jue Jingzi dan Luoding seperti anjing yang kehilangan keluarganya. Seluruh tubuh gadis itu berwarna biru, gaun ungu, bersih seolah-olah itu bukan benda manusia. Secara khusus, 9 ekor berbulu di belakangnya tebal dan panjang, yang tidak terlihat seperti baru saja dipotong. Gadis itu memiliki mata yang cerah dan gigi yang cemerlang, dan memiliki senyum menawan di wajah cantiknya. Meskipun tidak ada kemarahan, itu lebih menakutkan daripada kemarahan. Meskipun aku tidak tahu apa yang dialami Demon Zun di rumah ini, tampaknya Jue Jingzi dan Luoding benar-benar yakin bahwa Demon Zun saat ini bukan lagi Demon Zun dengan ekor pendek yang baru saja menderita cedera serius. Itu bersemangat tinggi, menunjukkan klan iblis yang kuat di dunia. Hanya dalam hitungan jam. Sekarang, bukan Jue Jingzi dan Luoding yang mengejar sang iblis, tetapi sang iblis yang akan membunuh kedua pendeta Tao itu. Berdiri di langit yang gelap, gadis berbaju ungu itu tersenyum dalam bayangan. Sepasang tangan giok masih memainkan ekornya di belakangnya. Dia menatap Jue Jingzi dan Luoding seolah-olah sedang melihat 2 orang yang sudah mati. Saat ini, Jue Jingzi dan Luoding sama-sama terkejut di dalam hati. Melihat gadis yang cerah di langit, dia tidak dapat berbicara setengah suara. Pada akhirnya, apakah itu Jue Jingzi atau Luoding, kalian hanya dapat melihatku dan aku akan melihat kalian. Aku tidak dapat menahan diri untuk mundur dan mencari kesempatan untuk melarikan diri. Tampaknya telah melihat melalui pikiran kedua pendeta Tao itu. Gadis berbaju ungu itu terkikik seperti lonceng perak, dan tawanya menyebar ke seluruh langit malam. Taois kecil Jue Jingzi, Taois kecil Luoding. Kakakku pasti mengagumimu. Kau begitu berani sampai datang ke sini. Tutut, tapi kakakku masih ingin merasa kasihan padamu. Aku khawatir 2 kehidupan kalian sudah berakhir sekarang.
Jue Jingzi menggertakkan giginya, marah dan takut. Jue Jingzi, dengan giginya yang gemeretak, berkata kepada gadis berbaju ungu, bagaimanapun juga, Yang Mulia Iblis adalah Yang Mulia Iblis. Aku tidak menyangka bisa pulih secepat ini setelah luka yang begitu parah. Terdengar suara denting, Jue Jingzi dengan enggan menunjukkan senyum, tapi tidak tahukah kau, pemulihan ini hanya pura-pura, atau benar-benar? Gadis berbaju ungu mendengarkan kata-kata Jue Jingzi. Awalnya dia tertegun, lalu dia tertawa. Taois kecil Jue Jingzi, kakak, ini palsu atau asli? Kau akan mencobanya nanti, tidakkah kau akan mengetahuinya dengan jelas? Sekarang, ada sebuah kebetulan di hatiku. Bagaimanapun, mereka semua menyaksikan cedera dari Demon Zone. Tidak mungkin untuk pulih secepat itu. Dalam kesan Jue Jingzi, tidak ada metode penyembuhan ajaib seperti itu di bawah langit. Namun saat ini, sikap Luoding Immortal benar-benar berlawanan dengan Jue Jingzi. Demi pemulihan kekuatan Demon Zone, Luoding sekarang sangat yakin, dan sebagai hasilnya, Luoding Immortal memiliki rasa takut terhadap pemilik rumah ini. Dalam suasana yang mengerikan ini, Luoding bahkan tidak memiliki keberanian untuk memulai. Dia menundukkan kepalanya, menjatuhkan tripod dan merenung sejenak, lalu berkata kepada gadis berbaju ungu di langit, Raja Iblis, kau dan aku telah bertarung satu sama lain di Gunung Maoshan. Saat itu, kau kalah. Sekarang setelah kau memulihkan prestasimu, aku dan Jue Jingzi tidak menganggap mereka sebagai lawanmu. Dari sudut pandang orang miskin, lebih baik seperti ini. Perang judi di Gunung Maoshan adalah seri, dan kita tidak boleh kalah. Di masa depan, tidak peduli apakah kau membuka atau menutup Pulau Iblis Emas, orang-orang tahu sepertiku tidak akan pernah mengatakan sepatah kata pun. Jelas, Dewa Luoding lebih licin daripada Jue Jingzi. Menghadapi gadis berbaju ungu di puncak kultivasinya, Luoding tidak berbicara tentang menyelamatkan nyawanya atau melarikan diri. Dia hanya menarik topik kembali ke asal lagi, pertarungan judi di Aula Maoshan. Tak terkalahkan, ini jelas semacam pertunjukan untuk menunjukkan kelemahan. Luoding berharap bahwa melalui sikap ini, gadis berbaju ungu dapat melepaskan dirinya dan Jue Jingzi. Akan tetapi, Luoding tampaknya lupa bahwa di puncak Gunung Maoshan dan di aula belakang, para penganut Tao ini bertekad untuk membunuh Yang Mulia Iblis. Hahaha. Benar saja, setelah mendengar perkataan Luoding, gadis berpakaian ungu itu tertawa terbahak-bahak, dan senyumnya penuh dengan penghinaan dan hinaan, tak terkalahkan, Tao kecil Luoding, kamu adalah lidah yang tajam dan tak terkalahkan, apakah kamu pikir hanya omong kosongmu saja, dapat melenyapkan permusuhanku? Kalian berdua penganut Tao kecil itu terlalu naif. Hari ini, saudari, jika aku tidak membunuh kalian semua, aku tidak dapat menghilangkan kebencianku. Melihat gigi Yang Mulia Iblis yang menggertak, seluruh pikiran orang itu tenggelam. Luoding mengerti bahwa pertempuran hidup dan mati dengan Yang Mulia Iblis tidak dapat dihindari. Pada saat ini, Jue Jingzi masih memiliki sedikit semangat, dan pedang itu sudah ada di tangannya. Saudara Luoding, apalagi yang bisa kita katakan dengan roh jahat ini? Mari kita pergi bersama. Bahkan jika roh jahat itu benar-benar sembuh, kita tidak akan takut padanya. Tidak diketahui siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Pendeta Tao Luoding tersenyum tak berdaya. Ia memiliki pandangan yang jauh lebih luas daripada Jue Jingzi. Sekarang, jika ia hanya menghadapi seorang Yang Mulia Iblis, mungkin ia dan Jue Jingzi dapat bekerja sama. Namun, Jue Jingzi tampaknya lupa bahwa masih ada orang-orang penting di rumah ini. Seseorang yang dapat menyembuhkan luka Yang Mulia Iblis dalam waktu singkat, apakah itu yang dapat mereka provokasi? Namun, sekarang sikap seperti ini telah menjadi tren, bahkan jika tripod ingin mundur, ia juga tidak akan mundur. Akhirnya, ia bersenandung tak berdaya. Tripod yang jatuh hanya dapat melangkah mundur, tangan disilangkan di dada, membangun jembatan tangan Taiji, dan menunggu serangan gadis berbaju ungu. Pada saat itu, gadis berbaju ungu itu menunduk, dan melihat dua pendeta Tao, satu dengan pedang dan yang lainnya dengan jembatan tangan, tersenyum dingin. Dua pendeta Tao kecil, karena kalian sudah siap, adikku akan mengantar kalian pergi. Senang rasanya bisa membalas kematian adikku. Setelah itu, gadis berbaju ungu berubah menjadi angin iblis dan mendatangi Jue dengan terkejut. Gadis berbaju ungu itu membenci Jue Jingzi lebih dari orang yang sebenarnya. Tampaknya ini adalah untuk membunuh Jue Jingzi. Namun saat ini, Jue Jingzi telah dipaksa ke tepi jurang. Masih ada peluang untuk bertahan hidup, atau menunggu untuk mati. Namun, ketika gadis berbaju ungu ingin memindahkan si pembunuh, suara Kevin Ye di langit tiba-tiba tersenyum lagi, rubah kecil, buang saja dua pendeta Tao yang pendiam ini.
Jangan bunuh mereka. Aku akan menyimpan kedua orang ini di sini. Mereka masih berguna. Gadis berbaju ungu Lingran yang awalnya sudah membunuh tiba-tiba pikirannya bergerak, sepasang tangan giok berarti segera berubah. Bab 936. Di luar kota langit saat ini, gadis berpakaian ungu telah berhadapan dengan Joe Jingzi dan Daoren Luoding. Cahaya itu pecah berkeping-keping. Aku terpesona olehnya. Namun di taman kota langit, Kevin Ye dan Lin Sailing masih berkeliaran seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mereka tampak acuh tak acuh terhadap pertempuran di luar. Baru saja berjalan sebentar, Lin Sailing mendongak dengan rasa ingin tahu dan menatap Kevin Ye. Tampaknya dia tidak pernah bisa merasakan kepalanya. Pasang surut, bukankah kamu sudah mencapai kesepakatan dengan Zhen Tian itu? Apa yang akan kamu lakukan dengan dua Taois di luar pintu? Lin Sailing tampaknya mencoba mencari tahu pikiran Kevin Ye, tetapi bagaimana tidak ingin mengerti. Kevin Ye hanya berkata sambil tersenyum tipis, tarian kupu-kupu, meskipun dua pendeta Tao di gerbang itu bukan tokoh penting, mereka semua adalah penguasa alam Tianyuan. Aku hanya mencoba memberi mereka berdua angin, hanya untuk memberitahu mereka bahwa aku tidak akan membunuh mereka. Begitu tidak ada ancaman kematian, orang-orang akan santai. Bagaimanapun, jika mereka tidak bisa mati, mereka tidak akan bisa bertarung. Lebih baik menyerah sesegera mungkin. Kata-kata Kevin Ye meremehkan, tetapi mendengarkan telinga Lin Sailing adalah ledakan kekhawatiran. Lin Sailing menatap Kevin Ye dengan heran untuk waktu yang lama, lalu terkekeh dan berkata di pinggang Kevin Ye. Naik turun, bagaimana aku bisa menemukan bahwa kamu telah berada di dunia untuk waktu yang singkat, tetapi semakin buruk dan semakin buruk. Kevin Ye menyipitkan mata dan terkekeh, berbalik, mencubit dagu Lin Sailing, dan kemudian berkata dengan buruk, bagaimana, kamu tidak menyukainya? Lin Sailing tidak mengatakan apa-apa, tetapi menempelkannya ke sudut bibir Kevin Ye dan berkata dengan emosi, bagaimana mungkin kamu tidak menyukainya? Tidak peduli apapun yang kamu lakukan, aku menyukainya. Setelah berkata, pria dan wanita itu tidak memiliki keraguan di langit kota halaman ciuman yang sengit itu. Namun, pada saat ini, sesosok tubuh seperti angin berjatuhan keluar dari ruang tamu villa, dan berteriak, maaf saudara, itu tidak baik, itu. Orang yang bergegas keluar dari ruang tamu itu bukan orang lain. Itu adalah orang gila yang suka berkelahi, Tommy Ye. Namun, Tommy Ye hanya berteriak. Sebelum dia selesai berbicara, dia melihat seorang pria dan wanita yang sedang berciuman dengan tergesa-gesa dan menoleh ke belakang dengan ekspresi yang sangat tidak senang. Tommy Ye segera menutupi wajahnya dengan tangannya dan berkata, itu, aku tidak melihat apa-apa. Kamu terus saja. Setelah itu, Tommy Ye dengan cepat berbalik dan hendak kembali. Namun, dia dihentikan oleh Kevin Ye, jadi dia berkata tanpa daya, kakakku, kamu mau jadi pencuri kalau gak tidur tengah malam. Tommy Ye mendengar perkataan Kevin Ye, tubuhnya langsung berbalik. Dia tidak bermaksud pergi. Aku hanya tertawa canggung. Maaf, saudaraku. Meskipun aku tidak berbakat, aku bukanlah pencuri di tengah malam. Hanya saja, seperti rubah kecil itu baru saja terbang keluar. Aku mengkhawatirkan sesuatu, jadi. Tommy Ye tergagap, seolah ingin menjelaskan sesuatu. Namun, dia tidak menjelaskannya, tetapi semakin dia menjelaskan, semakin gelap jadinya. Baik Kevin Ye maupun Lin Sailing menoleh dan menatap Tommy Ye dengan tatapan ambigu. Kevin Ye, khususnya, melihat ke atas dan ke bawah. Dia menatap Tommy Ye dari kiri ke kanan. Aku berkata, Tuan Ye, bagaimana Anda tahu rubah kecil itu telah keluar? Anda tidak bisa tinggal di ruang tamu sepanjang waktu, mengintip orang dan menyembuhkan. Kevin Ye memberitahu bahwa wajah Tommy Ye langsung memerah. Meskipun Tommy Ye melindungi rubah kecil di ruang tamu seperti yang dikatakan Kevin Ye, dia tidak akan mengakui bahwa dia telah membunuhnya di depannya. Tommy Ye ragu-ragu dan berkata, bagaimana mungkin? Aku baru saja bangun untuk pergi ke kamar mandi, aku tidak bermaksud mendengar suara gemuruh di lantai bawah, jadi aku keluar untuk melihat-lihat. Kevin Ye tersenyum jahat, Long Oh berkata, oh, begitu. Namun, tidak peduli dari mata Kevin Ye, atau dari mata Lin Sailing, Tommy Ye melihat tiga karakter besar, aku tidak percaya. Ye Tianming khawatir, dan melompat berdiri dan berkata, kamu, apa yang kamu lihat padaku seperti ini? Apa yang aku katakan adalah kebenaran. Jangan curiga. Mendengarkan penjelasan Tommy Ye, Kevin Ye dan Lin Sailing merasa bahwa tidak ada perak 300 liang di sini.
Tetapi untuk kakak laki-lakinya yang jujur dan jujur, Kevin Ye tidak banyak bicara, hanya tersenyum tipis. Maaf, saudara. Sudah terlambat bagimu untuk tertawa. Melihat wajah Kevin Ye yang tersenyum, Tommy Ye segera memalingkan mulutnya dan berkata, maaf, saudara, ada 2 Taois jahat berkeliaran di sekitar pintumu. Rubah kecil dan rubah kecil itu bergegas keluar sendirian. Seharusnya tidak berbahaya. Melihat ekspresi gugup Tommy Ye, Kevin Ye tahu bahwa orang ini semakin dalam dan dalam. Namun, Kevin Ye tidak merasa aneh tentang ini. Bagaimanapun, rubah kecil itu adalah rubah ekor 9 selama ribuan tahun. Bahkan Kaisar Dunia dapat dibingungkan oleh 5 misteri dan 3 cara, belum lagi Tommy Ye. Sayang sekali Ye hanya bisa menghela nafas untuk perasaan murni dan indah di hati Tommy Ye, karena tidak ada kemungkinan antara Tommy Ye dan rubah kecil itu. Sambil tersenyum, Kevin Ye hanya melambaikan tangannya dan berkata, kakakku, kamu bisa tenang saja. 2 Taois kecil di pintu bukanlah lawan rubah kecil itu. Bahkan jika kamu mengalami kecelakaan, dia tidak akan mengalami kecelakaan. Jangan lihat rubah kecil itu dengan wajah kecil yang lembut, dia rubah iblis, tidak semua orang bisa menghadapinya. Kata-kata Kevin Ye, di satu sisi, adalah untuk meyakinkan Tommy Ye, di sisi lain, mereka secara tersirat memperingatkan Tommy Ye bahwa iblis manusia memiliki cara yang berbeda. Sangat disayangkan bahwa Tommy Ye tidak menyadari niat baik Kevin Ye. Mendengar kata-kata Kevin Ye, Tommy Ye tampaknya merasa lega. Ekspresi gugupnya mulai banyak mereda. Namun, pada saat ini, gerbang di luar kota langit adalah suara memohon belas kasihan, yang diperkenalkan ke dalam villa, iblis menghormati, memaafkan kehidupan. Suara itu berasal dari Luoding abadi. Taois Bao, sekarang aku baru ingat. Ampuni nyawaku. Sudah terlambat. Suara kesepian langsung terdengar setelah pintu ditutup, tetapi tak lama kemudian, ratapan Zhou Jingzi dan Luoding tak ada habisnya. Ratapan menyakitkan ini terdengar di telinga Tommy Ye, yang membuat orang merinding. Saat ini, Tommy Ye ingin keluar untuk melihat apa yang terjadi di luar. Namun, saat dia hendak menggerakkan kakinya, sepasang lengan berdarah jatuh dari langit dalam sekejap. Dia jatuh tepat di depan Tommy Ye, membuatnya terkejut. Dan Kevin Ye saat ini juga menyipitkan mata dan tertawa, dan suaranya terukur, iblis adalah iblis, kau mematahkan 2 ekorku, aku mematahkan lenganmu, gaya perilakunya selalu begitu sederhana dan kasar. Tapi itu cukup sesuai dengan selera kita. Sambil berkata, Kevin Ye menatap tajam ke arah sisi Tommy Ye yang membosankan.